Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Muhammad Rizky dari program studi pendidikan biologi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu aplikasi dari Red Biotechnology. Sebelum memasuki ke aplikasi Red Biotechnology, bioteknologi sendiri diklasifikasikan berdasarkan fungsinya dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada Red Biotechnology, yang diaplikasikan di bidang medis. Yang kedua ada Green Biotechnology, yang diaplikasikan di bidang pertanian. Yang ketiga ada white biotechnology yang diaplikasikan di bidang industri. Yang keempat ada blue biotechnology yang diaplikasikan di bidang kelautan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu aplikasi dari red biotechnology, yaitu mengenai transplantasi organ. Sebelum masuk lebih dalam, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu transplantasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, transplantasi adalah pemindahan jaringan tubuh dari suatu tempat ke tempat lain, seperti menutup luka yang tidak berkulit dengan jaringan kulit dari bagian tubuh yang lain. Sedangkan menurut Medicastor, pencangkokan atau transplantasi adalah pemindahan sel, jaringan, maupun organ hidup dari seseorang atau donor kepada orang lain atau resipien atau dari satu tubuh ke bagian tubuh lainnya, misalnya pencangkokan kulit, dengan tujuan untuk mengembalikan fungsi yang telah hilang. Lalu organ, jaringan, dan sel apa saja yang bisa ditransplantasikan? Hampir semua organ, jaringan, dan sel bisa ditransplantasikan. Organ yang bisa ditransplantasikan mulai dari jantung, paru-paru, pankreas, ginjal, hati, dan usus. Sedangkan sel dan jaringan itu mulai dari kornea mata, islet of Langerhans, ini merupakan bagian dari pankreas yang mengandung endokrin, sumsum tulang, pembuluh darah, dan katup jantung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses transplantasi ginjal, tapi sebelum memasuki prosesnya ada beberapa prosedur yang harus dilakukan terlebih dahulu, yaitu yang pertama ada tahap pretransplantasi, yaitu mengenai persiapan dan evaluasi dari pasien yang sangat intensif seperti pemeriksaan riwayat dan fisik, pemeriksaan menggunakan CT scan dan MRI, dan juga pencarian donor yang sesuai. Kemudian kesesuaian tersebut harus semaksimal mungkin dengan pasiennya, mulai dari golongan darahnya dan HLA-nya atau Human Leukocyte Antigennya. Kemudian tahap yang kedua saat transplantasi, kemungkinan adanya risiko saat operasi berlangsung yang bisa ditekan dengan menggunakan obat imunosupresan yang poten. Kemudian yang ketiga ada tahap pasca transplantasi. Kemungkinan terjadinya penolakan oleh tubuh resipien, bahkan yang lebih parah sampai kematian. Nah, sekarang kita lanjut ke proses transplantasi organ tersebut, yaitu mengenai transplantasi organ ginjal. Untuk orang-orang yang ginjalnya sudah tidak berfungsi, pencangkokan ginjal merupakan alternatif pengobatan selain dianalisa dan telah berhasil dilakukan pada semua golongan umur. Ginjal yang ditransplantasikan kadang berfungsi sampai lebih dari 30 tahun. Orang-orang yang telah berhasil menjalani transplantasi ginjal biasanya bisa hidup secara normal dan aktif. Transplantasi ini merupakan operasi besar karena ginjal dari donor harus disambungkan dengan pembuluh darah dan saluran kemih resipien. Lebih dari 2/3 transplantasi berasal dari donor yang sudah meninggal, yang biasanya merupakan orang sehat yang meninggal karena kecelakaan. Ginjal dikeluarkan dari tubuh donor, didinginkan, dan segera dibawa ke rumah sakit untuk ditransplantasikan kepada seseorang yang memiliki jenis jaringan yang sama dan serupa. Darahnya juga tidak mengandung antibodi terhadap jaringan. Meskipun telah digunakan obat-obatan untuk menekan sistem kekebalan, tetapi segera setelah pembadahan dilakukan, bisa terjadi suatu atau beberapa kali penolakan. Penolakan itu bisa menyebabkan yang pertama, peningkatan berat badan akibat penimbunan cairan, yang kedua demam, yang ketiga nyeri, dan pembengkakan di daerah tempat ginjal dicangkokkan atau ditransplantasikan. Pemeriksaan darah mungkin menunjukkan adanya kemunduran fungsi ginjal. Untuk memperkuat diagnosis penolakan, bisa dilakukan biopsi jarum atau pengambilan contoh jaringan ginjal dengan bantuan sebuah jarum untuk diperiksa dengan mikroskop. Penolakan biasanya bisa diatasi dengan menambah dosis atau jumlah obat imunosupresan. Jika penolakan tidak dapat diatasi, berarti transplantasi
telah gagal. Ginjal yang ditolak bisa dibiarkan di dalam tubuh resipien, kecuali yang pertama, jika demam terus-menerus, yang kedua, jika air kemih mengandung darah, dan yang ketiga, jika tekanan darah tetap tinggi. Jika transplantasi gagal, maka harus segera kembali dilakukan dianalisa. Upaya transplantasi berikutnya bisa dilakukan setelah penderita benar-benar pulih dari transplantasi yang pertama. Kebanyakan penolakan dan komplikasi lainnya terjadi dalam waktu 3-4 bulan setelah transplantasi. Obat imunosupresan tetap diminum karena jika dihentikan bisa menimbulkan reaksi penolakan. Pemberian obat imunosupresan dihentikan jika timbul efek samping atau infeksi yang berat. Risiko terjadinya kanker pada penerima ginjal adalah 10-15 kali lebih besar dibandingkan dengan populasi umum. Risiko terjadinya kanker sistem getah bening adalah sekitar 30 kali lebih besar daripada normal. Hal ini terjadi kemungkinan karena telah terjadi penekanan terhadap sistem kekebalan tubuh. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.